Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video pembahasan materi vektor bagian keempat. Pada video ini kita akan belajar kesamaan vektor dan titik-titik yang segaris. Bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, silahkan cek linknya di deskripsi video ini. Oke, langsung aja kita bahas materinya. Oke, sekarang kita bahas kesamaan dua vektor atau lebih ya. Dua buah vektor atau lebih itu dikatakan sama jika dan hanya jika vektor-vektor tersebut memiliki arah dan panjang yang sama. Jadi syaratnya ada dua teman-teman. Arahnya sama dan panjangnya juga harus sama. Maka kedua vektor atau lebih tersebut dikatakan sama. Nah, sekarang kita bahas kesamaan vektor jika kita lihat secara geometri. Misalnya kita punya vektor AB seperti ini. Vektor AB berarti awalnya di A dan ujungnya di B. Kemudian ada vektor CD seperti ini. Nah, teman-teman lihat di sini vektor AB dan vektor CD ini panjangnya sama. Arahnya pun sama. Karena panjang dan arahnya sama, maka bisa kita katakan vektor AB ini sama dengan vektor CD. Gampang kan? Nah, bagaimana kalau ada vektor FE seperti ini? Ini panjangnya sama dengan AB, namun arahnya kebalik. Nah, meskipun panjangnya sama, tapi arahnya beda, maka vektor tersebut tidak sama. AB tidak sama dengan FE. Nah, sekarang seandainya vektor FE ini arahnya kita balik menjadi vektor EF, jadi EF ini sama aja dengan negatif FE karena arahnya sebaliknya dari FE. Nah, dari sini karena arahnya sekarang kan sama dengan AB kan? Arahnya sama, panjangnya pun sama, maka AB sama aja dengan negatif FE. Paham ya? Kesamaan vektor itu jika arahnya sama dan panjangnya sama jika ditinjau dari geometri. Nah, sekarang kesamaan vektor secara aljabar. Misalkan kita punya dua buah vektor, vektor A dan B. Ini vektor A, elemennya A1, A2, dan A3. Dan ini vektor B, elemennya B1, B2, dan B3. Jika vektor A dan B ini sama, A sama dengan B, maka haruslah elemen yang letaknya sama, yang bersesuaian, ini nilainya harus sama. Jadi bagian atas A1 harus sama dengan B1. Yang tengah A2 harus sama dengan B2. Yang bawah A3 harus sama dengan B3. Gampang ya? Pokoknya yang letaknya sama, nilainya harus sama. Itu artinya vektor yang sama. Contoh. Diketahui vektor A-nya 2 negatif 8 dan vektor B-nya 2, 2K plus 4. Jika vektor A sama dengan vektor B, berapakah nilai K kuadrat ditambah 3? Nah, sekarang kita coba jawab soal tersebut. Vektor A sama dengan vektor B. Vektor A-nya 2 negatif 8 dan B-nya ini 2, 2K plus 4. Jadi vektor A sama dengan vektor B. Ingat, jika sama dengan, berarti yang letaknya sama, nilainya harus sama. 2 ini udah sama, gak masalah ya. Nah, sekarang teman-teman lihat yang bawah. Di sini negatif 8, nilainya harus sama dengan yang bawah lagi. Negatif 8 harus sama dengan 2K plus 4. Atau bisa kita tulis 2K plus 4 sama dengan negatif 8. Jadi 2K-nya sama dengan negatif 8, kita kurangi 4. 2K sama dengan negatif 12. Maka K-nya negatif 12, kita bagi 2. K-nya negatif 6. Ini belum selesai. Kita cari K kuadrat ditambah 3. K kuadrat ditambah 3, K-nya kita ganti dengan negatif 6. Jadi negatif 6 dikuadratkan ditambah 3. Negatif 6 dikuadratkan kan 36. 36 ditambah 3, 39. Ini adalah nilai K kuadrat ditambah 3. Gampang kan? Nah, sekarang kita coba contoh kedua, masih tentang kesamaan vektor. Oke, contoh kedua. Diketahui koordinat titik A 5 negatif 1 6, koordinat titik C 2 negatif 3 negatif 8, dan koordinat titik D negatif 1 4 3. Ini koordinat di R3 ya, pada dimensi 3. Jika segi 4 ABCD berbentuk jajar genjang, tentukanlah koordinat titik B. Oke. Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan kesamaan vektor. Biar lebih jelas saya gambar dulu jajar genjang ya. Kita buat jajar genjang dan ini adalah titik-titiknya A, B, C, D. A-nya 5 negatif 1, 6.
B-nya karena belum diketahui, di sini ditanyakan titik B. Jadi saya misalkan X, Y, Z aja. Ini koordinat titik C-nya, 2, negatif 3, negatif 8. Dan koordinat titik D-nya, negatif 1, 4, 3. Nah, kita gunakan kesamaan dua buah vektor, teman-teman. Misalnya, saya pakai AB, vektor AB coba sama dengan vektor mana? Akan sama dengan DC, ya enggak? Vektor AB dari A ke B, ini akan sama dengan dari D ke C. Panjangnya sama, arahnya sama. Ya, tapi teman-teman mau pakai kesamaan vektor lain juga boleh. Misalnya mau AD sama dengan BC, boleh. Atau mau dibalik, BA sama dengan CD, boleh juga. Nah, di sini saya pakai AB sama dengan DC. Nah, pada video sebelumnya kita udah belajar vektor jika menghubungkan dua titik ya. Kalau vektor AB berarti ini akan sama dengan vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Dan DC berarti vektor posisi C dikurangi vektor posisi D. Ingat, vektor posisi ujung kita kurangi dengan vektor posisi pangkal. Nah, dari sini kita kan mau nyari B. Negatif A-nya pindah kanan. Jadi B, vektor posisi B sama dengan vektor posisi C dikurangi vektor posisi D ditambah vektor posisi A. Nah, sekarang kita substitusi vektor posisinya. Vektor posisi B sama dengan vektor posisi C. Di sini kan ini koordinat C. Vektor posisi C itu sama aja dengan koordinatnya. 2, negatif 3, negatif 8. 2, negatif 3, negatif 8. Lalu dikurangi vektor posisi D. Vektor posisi D negatif 1, 4, 3. Negatif 1, 4, 3. Lalu ditambah vektor posisi A. Oke. Nah, vektor posisi A sama dengan koordinat A. 5, negatif 1, 6. 5, negatif 1, 6. Nah, sekarang ini tinggal kita operasikan aja. 2 dikurangi negatif 1 kan 3. 3 tambah 5 itu 8. Oke. Negatif 3 dikurangi 4 itu kan negatif 7. Kemudian ditambah negatif 1 jadi negatif 8. Negatif 8 dikurangi 3, negatif 11. Negatif 11 tambah 6 itu negatif 5. Ya. Jadi ini vektor posisi B. Sementara yang kita cari adalah koordinat titik B. Koordinat dengan vektor posisi itu sama. Ya, sama nilainya. Tapi di sini kita tulis dalam bentuk koordinat, teman-teman. Beda, penulisan koordinat dengan vektor cara nulisnya beda. Ya, jadi koordinat titik B adalah 8, negatif 8, negatif 5. Sama ya. Oke, sekarang kita lanjut submateri berikutnya, yaitu titik-titik yang segaris atau kolinear. Misalnya saya punya 3 titik, titik A, B, dan C. Jika kita tarik garis lurus, nah maka kelihatan titik A, B, C ini berada pada garis yang sama, segaris. Nah, sekarang dari A ke B kita buat vektor ya, jadikan vektor AB, dan dari B ke C kita jadikan vektor BC. Nah, vektor AB dan vektor BC ini adalah vektor yang arahnya sama, hanya panjangnya saja yang berbeda. Maka pasti berlaku kelipatan. AB sama dengan K kali BC. AB sama dengan sekiannya BC, teman-teman. Ya, AB bisa 2 kali BC, bisa 3/4-nya BC, atau bisa berapapun. Jadi di sini K ini adalah konstanta. Ya, jelas ya. Nah, selain perbandingan ini, teman-teman juga bisa menyatakan dengan perbandingan lain. Misalnya, AB sama dengan KAC. AB ini berapa kali lipatnya AC? Misalnya, setengahnya dari AC, berarti K-nya setengah. Atau sebagainya. Jadi, K ini bisa berapapun. Ya. Atau perbandingan lain, bisa juga AC sama dengan KBC. AC ini kelipatan dari BC. Panjangnya itu sekian kalinya BC, gitu. AC bisa aja 2 kalinya BC. Atau bisa juga berapa? 5/4-nya BC, boleh. Ya, jadi tergantung. K ini menunjukkan kelipatan. AC sekian kali lipat dari BC. AB sama dengan sekian kali lipat dari AC. Jadi teman-teman bebas mau pakai perbandingan manapun asal melibatkan 3 titik ini. Oke, paham ya? Mau AC KAB, AC KBC, atau mau sebaliknya, mau dibalik juga boleh. Mungkin K-nya nanti negatif seandainya dibalik. AB sama dengan KCB juga boleh aja. Ya. Oke, jelas ya. Pokoknya bikin aja vektor yang melibatkan 3 titik ini dan jadikan perbandingan. Nah, sekarang kita coba contoh soal. Diketahui titik A negatif 1,5,4, titik B 2, negatif 1, negatif 2, dan titik C 3,M, N. Nah, 3 titik ini A, B, C ini terletak segaris. Tentukanlah nilai M² ditambah N.
Nah, karena A, B, C ini terletak segaris, maka bisa kita buat perbandingan vektor. Saya pakai perbandingan yang ini aja deh. Ya, AB sama dengan K, B, C. Vektor AB berarti ini kan vektor posisi ujung dikurangi vektor posisi pangkal ya. Jadi vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. K kali vektor BC. Kalau vektor BC berarti vektor posisi C dikurangi vektor posisi B. Nah, sekarang kita ganti vektor posisinya. Vektor posisi B, lihat koordinat B, 2, negatif 1, negatif 2. Ini vektor posisi B. Dikurangi vektor posisi A, lihat koordinat A, negatif 1, 5, 4. Ini vektor posisi A, negatif 1, 5, 4. K-nya tetap, jadi kita cari nanti nilai K-nya. Kemudian ini C dikurangi B. Vektor posisi C-nya 3MN, 3,M,N. Kemudian vektor posisi B-nya 2, negatif 1, negatif 2. Oke, ini tinggal kita kurangi aja. 2 dikurangi negatif 1 itu 3. Negatif 1 dikurangi 5, negatif 6. Oke, negatif 2 dikurangi 4 juga negatif 6. Kemudian K-nya tetap. Ini kita kurangi. 3 dikurangi 2, 1. M dikurangi negatif 1. Kalau dikurangi negatif itu sama aja dengan ditambah. Jadi ini sama aja dengan M ditambah 1. Kemudian N dikurangi negatif 2 sama aja dengan N ditambah 2. Nah, sekarang ingat perkalian skalar dengan vektor. Jadi K ini kan skalar, konstanta. Kita kalikan dengan semua elemen pada vektor ini. K kalikan dengan 1 berarti K. K kali M tambah 1, jelas K kali M tambah 1. K kali N plus 2, K kali N plus 2. Nah, sekarang teman-teman lihat perbagian, bagian atas dengan atas lagi. Ya, karena ini vektor sama dengan, berarti yang posisinya sama, nilainya sama. Yang atas 3 sama dengan K, maka kita peroleh K sama dengan 3. Kemudian lihat yang kedua, negatif 6 sama dengan K kali M tambah 1. Jadi kita peroleh K kali M tambah 1, nilainya sama dengan negatif 6. K-nya kan tadi udah dapat 3, ini kita ganti dengan 3. Jadi 3 kali M tambah 1 sama dengan negatif 6. Jadi M tambah 1 sama aja dengan negatif 6 dibagi 3, yaitu negatif 2. Maka M-nya negatif 2 dikurangi 1, yaitu negatif 3. Ini M-nya. Nah, untuk mencari N, lihat baris ketiga. Negatif 6 sama dengan K kali N tambah 2. Atau kita tulis K kali N tambah 2 sama dengan negatif 6. K-nya kita ganti juga dengan 3. 3 kali N tambah 2 sama dengan negatif 6. Jadi N tambah 2, negatif 6 dibagi 3, yaitu negatif 2. Jadi N-nya negatif 2 dikurangi lagi 2, yaitu negatif 4. Oke, sekarang kita udah dapat nilai M dan nilai N. Dan kita akan mencari nilai M kuadrat ditambah N. M kuadrat ditambah N, M-nya kita ganti dengan negatif 3. Jadi negatif 3 dikuadratkan ditambah N. N-nya kita ganti dengan negatif 4. Negatif 3 dikuadratkan kan 9. Kemudian ditambah negatif 4. Sama aja dengan 9 ditambah negatif 4. Itu 9 dikurangi 4. Hasilnya adalah 5. Ya, inilah nilai dari M kuadrat ditambah N. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, sekarang kita bahas contoh berikutnya. Jika titik P koordinatnya 4,2, Q, kemudian koordinat titik Q 2, negatif 2,1 dan koordinat titik R 8, P plus 2, negatif 8 terletak pada garis lurus. Tentukan nilai P tambah Q. Oke, di sini saya akan menggunakan perbandingan PQ sama dengan K kali QR. PQ-nya ini berarti kan Q dikurangi P. Dan QR berarti R dikurangi Q. Vektor posisi Q-nya, lihat koordinat Q 2, negatif 2, 1. Ini vektor posisi Q. Ini vektor posisi P sama dengan koordinat P 4, 2, Q. Ini vektor posisi R 8, P plus 2, negatif 8. Dan ini vektor posisi Q 2, negatif 2, 1. 2 dikurangi 4, negatif 2. Negatif 2 dikurangi 2-nya negatif 4. Dan 1 dikurangi Q, ya 1 min Q. Nah, sebelah sini 8 dikurangi 2, 6. P plus 2 dikurangi negatif 2. Berarti sama aja dengan ditambah 2 ya. Jadi P plus 4. Negatif 8 dikurangi 1, negatif 9. Nah, K ini kita kalikan dengan semua elemen pada vektor ini. Jadi K kali 6, 6K. P plus 4 kali K dari sini. Dan K kali negatif 9, negatif 9K.
Nah, sekarang kita gunakan kesamaan dua buah vektor. Lihat baris pertama negatif 2 sama dengan 6K. Atau kita tulis 6K sama dengan negatif 2. Maka K-nya berapa? Negatif 2 dibagi 6 atau K-nya negatif 1/3. Nah, sekarang teman-teman lihat baris kedua. Negatif 4 sama dengan P tambah 4 kali K. Atau saya tulis P tambah 4 kali K sama dengan negatif 4. K-nya tadi kan kita udah dapat negatif 1/3. Jadi K-nya kita ganti dengan negatif 1/3. Ya, jadi P plus 4 kali negatif 1/3 sama dengan negatif 4. Nah, ini kita kali aja kedua ruas dengan negatif 3 ya. Jadi negatif 3 kali negatif 1/3 ini kan jadi 1. Negatif 4 kali negatif 3 ini jadi positif 12. 1 kali P plus 4 ya jelas P plus 4. Kemudian ruas kanannya 12. Jadi P-nya berapa? 12 dikurangi 4, P-nya 8. Nah, terakhir kita lihat baris ketiga. 1 dikurangi Q sama dengan negatif 9K. 1 dikurangi Q sama dengan negatif 9K. K-nya kita ganti juga dengan negatif 1/3. Jadi 1 min Q sama dengan negatif 9 kali negatif 1/3. Negatif kali negatif kan positif. 9 kali 1/3 itu positif 3. Jadi 1 min Q sama dengan 3. Jadi negatif Q sama dengan 3 dikurangi 1 atau 2. Jadi Q-nya sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita udah dapat nilai P dan Q. Yang ditanyakan adalah P tambah Q. P tambah Q berarti 8 ditambah negatif 2. Berapa? Positif 6. Jadi jawabannya adalah 6. Oke, itulah materi kesamaan dua buah vektor dan titik-titik yang segaris. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.